Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Titik pusat Salam Maria adalah nama Yesus, ibarat sendi yang menghubungkan kedua bagian Salam Maria, oleh Santo Yohanes Paulus II. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara para bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Hilarion dari Gaza, Abbas. Hilarion berasal dari Gaza, Palestina, dan dikenal sebagai murid Santo Antini. Keluarganya masih kafir. Ketika beranjak remaja, ia diutus belajar di Alexandria, dan di sana ia menjadi seorang yang berbudi luhur dan menjadi Kristen. Cita-citanya ialah menjadi seorang pertapa. Pada masa rahib, Antonius dari Mesir sangat terkenal. Terdorong oleh cita-citanya itu, Hilarion mengunjungi Antonius di pertapaannya dan bermaksud menjadi muridnya. Antonius menerima dan mendidiknya menjadi seorang pertapa yang saleh. Hilarion kemudian bertapa di Mayuma, Palestina. Ia membagi-bagikan harta warisan orang tuanya kepada orang-orang miskin. Untuk kebutuhannya sendiri, ia harus bekerja keras. Ia banyak membuat mukjizat dan memberikan bimbingan rohani kepada banyak orang. Konon, karena terlalu banyak orang datang kepadanya untuk minta nasihat dan bimbingan serta mengaku dosa, maka Hilarion terpaksa berpindah-pindah tempat: Mesir, Sisilia, Yugoslavia, dan Sirpus. Ketika mendekati ajalnya pada usia 80 tahun, ia berdoa, "Keluarlah hai jiwaku, janganlah kau takuti kematian. Kristus Tuhan yang kau sembah menantimu dengan gembira di surga." Hilarion meninggal dunia pada abad yang keempat. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Hilarion dari Gaza, Abbas. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bacaan pertama. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu, seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang ekstra waspada. Dalam Lukas 12 ayat 39 dikatakan, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Nah, memiliki anak berkebutuhan khusus menuntut kami selalu waspada. Pernah suatu kali kami kehilangan anak kami di pantai. Padahal hanya sekejap mata kami tidak tertuju kepadanya, tiba-tiba ia sudah tidak ada bersama kami. Semua panik dan mencarinya kemana-mana. Dan puji Tuhan, ia pun bisa ditemukan. Sejak saat itu kami menambah kewaspadaan kami terhadapnya. Jika kami pergi ke tempat umum, tangan saya selalu memegang tangannya. Saya tidak ingin kejadian di pantai itu terulang kembali. Nah, bacaan Injil hari ini menekankan tentang kewaspadaan. Seandainya kita adalah seorang tuan rumah dan tahu bahwa malam ini akan datang pencuri, sudah pasti kita akan ekstra waspada dengan menempatkan penjaga yang lebih banyak. Sebagai pemilik rumah, kita tidak akan memberikan kesempatan kepada pencuri untuk bisa masuk dan mencuri barang berharga yang kita miliki. Hidup dalam keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan merupakan harta yang sangat berharga dalam hidup ini. Bahkan jauh lebih berharga dari harta duniawi manapun juga. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa kita harus ekstra waspada menjaga hidup ini. Jangan sampai iblis masuk dan mencuri keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Tuhan. Upaya apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kewaspadaan dalam menjaga keselamatan yang kita miliki? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami menjadi manusia bebas. Kami mohon, janganlah memandang kekurangan kami, melainkan berkenanlah menunjukkan jalan kami pada diri Yesus Putramu terkasih, sumber pengampunan kami. Amin.